sosialisasi Pak ya? Iya. Pak dari NTT? Iya Pak? Oh iya betul Pak. Oh iya. Ya, Pak Sabudin, Posbaku Madin ini adalah mitra BBHN yang kami percaya untuk menyalurkan program bantuan hukum ini kepada rakyat miskin. Kemarin 2013 ada 20 kalau nggak salah ya yang terverifikasi. Untuk tahun ini ada berapa yang mau ikut verifikasi? Tahun ini cuman ada 1, 2, 3 4 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5 cabang yang mau verifikasi? Atau lebih? Lebih? 6. Yang belum pusat Pak. Pusat. Nanti saya jelaskan Pak, kenapa pusat nggak bisa. Nggak bisa jelaskan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tahun ini kami rencanakan akan dilakukan verifikasi karena hasil dari verifikasi tahun ini akan masuk menjadi OBH-OBH yang akan didanai dengan skema anggaran 2016. Jadi kami rencanakan Juni atau Juli kami sudah membuat pengumuman begitu, kemudian akan ada verifikasi. Kami sedang menyiapkan aplikasi untuk verifikasi ini. Jadi nanti tahun ini semua melalui aplikasi. Jadi lebih tercatat, lebih transparan begitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, apa sih yang dimaksud verifikasi dan apa sih yang diakreditasi? Sudah kami berikan bahannya ya Pak ke Pak Ramdi kemarin melalui telepon. Jadi verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh LBH atau organisasi masyarakatan. Akreditasi itu adalah pelevelannya. Kenapa kok dibutuhkan verifikasi akreditasi? Ini karena memang bunyi undang-undangnya seperti itu, harus ada verifikasi akreditasi. Yang kedua, Pak dan Ibu, mungkin nanti Pak Samsudin bisa menambahkan, dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan itu selalu diadakan yang namanya lelang, ya Pak ya. Dan verifikasi akreditasi ini adalah lelang, mekanisme lelang hampir sama dengan mekanisme lelang tersebut. Jadi memang harus melalui ini baru kemudian bisa disalurkan dana APBN gitu. Jangka waktu verifikasi adalah 3 tahun. Untuk tahun ini yang sudah lolos verifikasi tidak akan diverifikasi lagi, yang aktif lagi ya. Kalau yang 2 tahun kemarin nggak aktif ya mungkin harus ikut verifikasi lagi. Tapi Posbaku Madin sepertinya aktif semua ya. Sehingga tidak perlu ikut verifikasi yang sudah lolos kemarin. Cuma nanti kita lihat akreditasinya bisa naik atau enggak. Itu aja. Yang belum lolos verifikasi silahkan ikut verifikasi. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Pertama, sebaran OBH di Indonesia itu sangat timpang ya. Kalau kita lihat jumlah kabupaten dengan OBH, jumlah kabupaten Indonesia kan ada 547. Jumlah kabupaten dengan OBH itu hanya separuhnya, nggak nyampe. Artinya sekitar 250 kabupaten itu nggak ada OBH-nya, Bapak Ibu. Ya. Jadi dan berikutnya adalah masalahnya adalah OBH-OBH yang ada selama ini itu ngumpul di ibu kota provinsi, ngumpul di kota-kota besar, ngumpul di dekat-dekat pengadilan. Sementara akses keadilan bagi rakyat miskin kan ada di mana-mana Pak. Ya. Maka kami sangat mengharapkan kalau memang bisa silahkan ikut verifikasi ini. Ini untuk akses keadilan bagi masyarakat miskin, masalahnya. Ya. Berikutnya adalah, oh iya satu lagi, masalahnya adalah advokat di Indonesia ada berapa? Kira-kira ada berapa? 1 Pak. Kalau advokat cuma 1 Pak. Jumlah ada 30.000 Pak advokat. Dan itu 27.000-nya itu ada di kota besar. 27.000-nya ada di kota besar dan sebagian besar diantaranya itu ada di Pulau Jawa. Jadi kita bisa bayangkan akses keadilan bagi masyarakat miskin sangat-sangat kurang, ya. Maka kami mohon kalau memang mau verifikasi, kami dengan senang hati
Ya. Berikutnya adalah tahapan verifikasi. Ini pengumuman, permohonan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan faktual, kemudian pengklasifikasian dan penetapan. Ya, ada di bahan semuanya. Ini Bapak Ibu, pemeriksaan administrasi. Pemeriksaan administrasi dilakukan dengan pencocokan identitas lembaga bantuan hukum atau organisasi, kemudian pencocokan dokumentasi pendirian dan akta pendirian, kemudian pengecekan program pemberian bantuan hukum paling singkat 1 tahun sejak akta pendirian diterbitkan. Dengan ini yang penting, melampirkan bukti penanganan kegiatan baik litigasi maupun non litigasi. Akta pendirian ini Pos Baku Madin kan pusat ya, yayasan bisa menginduk di pusatnya, jadi tidak ada masalah. Jadi tinggal melampirkan akta yayasan Pos Baku Madinnya. Sama dengan kampus juga seperti itu, kampus menginduk ke pusatnya, atau lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah juga sama. Mereka menggunakan akta pusatnya, jadi nggak ada masalah untuk akta pendirian. Yang paling penting yang harus disiapkan adalah bukti penanganan kegiatan baik litigasi maupun litigasi, itu harus disiapkan. Berikutnya adalah tadi pemeriksaan administrasi, kemudian setelah itu ada pemeriksaan faktual, yaitu pengecekan LBH atau organisasi yang telah terdaftar pada instansi pemerintah. Ini jelas sudah lolos semua yang di sini, Pusat Madin. Kan ikut akta, ikut yayasan kan? Yayasannya ikut pusat, jadi nggak perlu saya cek. Kecuali kalau Anda nggak ikut yayasan pusat, nah itu nanti saya nggak mau Pak Rambi, Pak ini gimana Pak? Oke. Berikutnya adalah pengecekan keberadaan kantor atau kesekretariatan. Tahun 2013 sebagian besar menggunakan pos bakum ya, tapi banyak juga dari Pos Bakum Madin yang kami datangi langsung kantornya. Tahun 2015 ini kami mohon tolong punya kantor ya, minimal kontrak nggak apa-apa Pak, kontrak nggak apa-apa, minimal ada sekretariatnya, ada kantornya ya. Kontrak itu bisa dibuktikan dengan kwitansi kontrak atau surat kontrak misalnya gitu. Intinya apa Bapak Ibu? Intinya ya kalau kemudian dicari kemudian bisa ketemu jelas alamatnya gitu ya. Kemudian pengecekan kepengurusan lembaga bantuan hukum dan organisasi. Nanti ketika kami datang secara faktual periksa, tolong dihadirkan pengurus-pengurusnya ya. Kemudian pengecekan izin lisensi beracara bagi advokat. Nanti kami akan melihat kartu advokatnya sama enggak dengan fotonya dengan yang datang. Itu aja.